Adegan dimulai Inha menangis sejadi-jadinya. Dalpo menyuruhnya berhenti menangis karena Dalpo sudah melupakan meskipun kadang-kadang masih mengingatnya. Sudah 2 jam mereka di sana dan Dalpo mengajak Inha masuk. Di perjalanan pulang, Inha ingin langsung ke kantor karena takut ayahnya melihat. Mata Inha bengkak dan mungkin ayahnya akan menanyakannya. Dalpo tidak memperbolehkan Inha kembali ke kantor. Dalpo menyuruh Inha masuk 5 menit setelah Dalpo masuk. Setelah 5 menit barulah Inha masuk ke rumah. Inha kaget ayahnya tidak menanyakan apapun dan mereka melanjutkan makannya. Gongpil bercerita bahwa dia membeli TV baru dan berkualitas tinggi. Dalpo menanyakan dari mana Gongpil bisa membeli TV baru. Gongpil diam tak menjawab. Dalpo curiga dan masuk ke kamarnya dan melihat celengannya telah berlubang. Dalpo pun sedih. Di perjalanan keluar rumah, Inha menanyakan mengapa keluarganya tidak menanyakannya. Dalpo mengatakan bahwa Inha sedang menstruasi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya sambil berpegangan tangan. Dalpeng yang ingin memberikan sesuatu pada Inha terdiam melihat mereka bergandengan tangan sambil mengomel. Di kantor YGN, Dalpo sedang masuk kantor dan bertemu Gyodong. Gyodong menanyakan alat perekam, apakah sudah dikembalikan? Dalpo mengatakan belum. Kemudian Gyodong memintanya, namun Dalpo tidak memperbolehkannya karena akan mengembalikannya sendiri. Gyodong mengambil paksa alat perekam itu dari Dalpo. Di kantor MSC, Bumjo membahas berita yang sedang hangat, namun Inha yang masih kesal karena mengetahui kisahnya tak menanggapi berita itu. Pintu lift terbuka dan melihat Chaok bersama Joho. Namun Inha tak masuk lift karena tak ingin bersama Chaok dan memandang kesal pada Chaok. Bumjo keluar lift dan menemani Inha. Dan lagi-lagi Jaimyung memperhatikan mereka. Chaok yang curiga pada sikap Inha menanyakan pada Joho tentang apa yang terjadi. Joho mengatakan kalau dia menceritakan kasus 13 tahun yang lalu karena Chaok tidak mau membahasnya. Joho hanya tidak ingin membahayakan Chaok dan Inha mengingat bahayanya Jaimyung. Namun tetap saja Chaok menyuruh Joho jangan terlalu ikut campur pada masalah Chaok. Gyodong sedang mendengarkan rekaman Jaimyung dan akan melaporkannya pada polisi. Namun Dalpo beralasan agar dia saja yang mengurusnya karena Jaimyung masih populer saat itu. Kemudian Gyodong memberikan rekaman itu kembali pada Dalpo dan tetap harus diselesaikan. Dalpeng mengingat masa lalunya tentang Dalpo, kemudian melihat Gongpil dan menanyakan padanya, bagaimana jika dalam keluarganya ada rahasia yang disembunyikan. Gongpil tersenyum dan mengembalikan uang Dalpeng yang diambilnya dan pergi meninggalkan Dalpeng. Di kantor polisi Sungai Han, Yurai mencuri dengar kasus Jaimyung dan menyuruh diam pada Dalpo karena rapatnya belum selesai. Chansu mengatakan kalau kasus ini dia akan tangani secepatnya. Namun atasan Chansu tidak mengizinkannya karena Jaimyung sudah banyak memiliki penghargaan dari pemerintah. Yurai menanyakan pada Dalpo hubungan Jaimyung dengan Dalpo karena dia melihat nomor yang diberikan Gyodong dan memberi syarat. Jika Dalpo memberi informasi Jaimyung, maka Dalpo bisa makan dengannya. Dalpo yang tidak memiliki perasaan pada Yurai pergi meninggalkan Yurai. Di kantor MSC, Bumjo bosan dan ingin bekerja di lapangan saja. Inha hanya tersenyum mendengarnya. Tiba-tiba Chaok menanyakan apakah ada berita yang bagus. Namun Inha menanyakan permintaan maaf Chaok pada Jaimyung. Chaok mengelak dirinya berbuat salah. Namun Inha terdiam dan kesal karena kalah argumen pada Chaok. Sora memberikan semua ponsel untuk dia berikan pada Chaok karena Bumjo merasa bersalah pada Inha. Karenanya hubungannya ibu dan anak tidak serumit itu jika yang membalasnya Chaok. Sora mengingatkan agar Bumjo tidak menyukai pada Inha. Namun Bumjo mengatakan suka pada Inha namun memiliki saingan yaitu Dalpo. Pagi harinya Sora menemui Dalpeng agar membantunya untuk mendekatkan Inha pada Bumjo. Di rumah, Dalpeng sambil senyum-senyum langsung menelpon Inha yang sedang berdua dengan Dalpo dan menanyakan apakah Inha menyukai Dalpo sebagai pria. Inha mengiyakan dan Dalpeng segera menutup teleponnya. Kemudian Dalpo mendapatkan SMS dari Dalpeng bahwa dia ingin berbicara berdua. Inha khawatir pada Dalpo. Dalpo mencoba menenangkan Inha agar dia saja yang menjelaskan. Keesokan harinya Dalpeng bertemu Dalpo. Jika Dalpo memberitahukan asal-usul keluarganya, maka Dalpeng akan mempertimbangkan hubungan Inha dan Dalpo. Dalpo berbohong pada Dalpeng tentang keluarganya. Dalpeng kesal mendengarnya karena Dalpeng suka goyah pada hal-hal yang menggiurkan. Seluruh karyawan YGN pergi ke warung yang sudah dipesan. Namun ternyata tempat itu sudah penuh dan ternyata yang pesan tempat adalah pihak MSC. Resepsionis memberikan bonus soju jika tetap mengambil tempat itu. Yongtak menyuruh semuanya duduk dan akhirnya mereka duduk bersebelahan. Setelah itu, pihak MSC bersulang karena ratingnya naik. Tentu saja pihak YGN yang mendengarnya mulai panas dan menginginkan bersulang. Namun, Yongtak menolaknya. Gongjo sambil mengeraskan suaranya meminta rahasia pada Chaok. Mengapa rating mereka naik? Chaok mengatakan mungkin karena kecantikannya.
dan mereka tertawa seraya mengolok-olok pihak YGN. YGN juga bersulang membawa berita bukan hanya cantik dan mereka bersulang. Namun tetap saja Yongtak tak mau bersulang dan menyuruh mereka duduk kembali. Iljo mengatakan bahwa Chaok besok mengadakan seminar bagaimana supaya rating naik. Pihak YGN yang mendengarnya menyuruh Yongtak juga akan mengadakan seminar. Namun tetap saja Yongtak tidak mau mengadakan seminar. Yongtak mengajak mereka untuk pergi ke seminar Chaok, namun mereka semua menolak. Gyodong menjelaskan tidak ada yang bisa dia petik dari seminar kepahlawanan. Akhirnya Yongtak mau bersulang karena pendapat Gyodong. Inha memberitahukan pada Dalpo besok ada seminar, akan ada tanya jawab, namun Dalpo menolaknya karena sudah mengatakannya pada Inha. Jaimyung menitipkan anjingnya pada temannya. Temannya heran mengapa dia menitipkan anjingnya, apakah akan pergi jauh dan tidak akan kembali. Jaimyung mengiyakannya. Bumjo dan Joho menaiki lift dan Joho teringat bahwa Inha dekat dengan Bumjo. Joho mengatakan khawatir pada Chaok dan Inha terkait hubungannya dengan Jaimyung. Kemudian Joho mengajak Bumjo untuk memata-matai Jaimyung dan memakai mobil Bumjo. Bumjo yang melihat Jaimyung banyak penggemarnya memastikan pada Joho apakah Jaimyung berbahaya. Joho mengingatkan jangan menilai orang begitu saja dan berlanjut mengikuti Jaimyung. Jaimyung yang mengetahui dia dibuntuti segera menelpon temannya dan meminta tolong padanya. Sebelum seminar dimulai, Dalpo bertemu dengan Chaok mengingatkan bahwa Dalpo sudah berhasil menjadi seorang wartawan. Apakah hari ini dia akan menggigitnya? Dalpo tersulut emosi, namun melihat Inha, akhirnya Dalpo mengurungkan niatnya. Chaok tetap memanas-manasi Dalpo. Dalpo sambil menahan emosinya berkata bahwa dia mencari ilmu pada seminarnya dan pergi meninggalkan Chaok. Selama persiapan seminar, Yurai juga menghadiri sambil memakai jaket YGN karena Chaok membuatnya gagal dulu waktu tes masuk MSc. Di rumah teman Jaimyung sambil dibuntuti oleh Bumjo dan Joho, Jaimyung masuk untuk bertukar peran dengan temannya. Di tempat seminar ternyata Gyodong dan kawan-kawan termasuk Yongtak menghadiri seminar dengan memakai masker agar mereka tidak ketahuan selama seminar berlangsung. Ketika seminar dimulai, aman-aman saja. Bumjo dan Joho tetap mengikuti mobil Jaimyung, namun ternyata yang menyetir mobil Jaimyung adalah temannya. Jaimyung sendiri sedang mengikuti seminar Chaok, duduk di barisan belakang. Sesi tanya jawab telah dimulai, diawali dengan pertanyaan Yurai yang tidak berbobot yang bertanya tentang kosmetik. Pertanyaan berlanjut pada Inha yang bertanya tentang dampak dari berita yang MSc siarkan. Namun Inha cegukan dan memulai pertanyaan berikutnya tentang Ki Ho Sang, kasus 13 tahun yang lalu. Pertanyaannya mirip dengan Dalpo waktu tes masuk pada YGN yang marah-marah pada Inha. Suasana menjadi sunyi. Ketika seminar sudah selesai, Dalpo mengatakan pada Inha mengapa sampai berani menanyakan hal itu. Inha mengatakan kalau dia tidak bisa berbohong. Jika tidak mengungkapkannya, maka dia akan cegukan. Di ruang rias, Chaok kesal teringat pada pertanyaan Inha dan membuang kertas seminarnya. Yongtak mencoba mengingat kembali, rasa-rasanya pernah mendengar apa yang dikatakan Inha, tapi dia lupa. Namun Gyodong yang mengingatnya ketika waktu tes masuk wartawan. Bumjo dan Joho berhenti dan mengetahui yang mengemudikan mobilnya bukanlah Jaimyung. Joho dan Bumjo langsung menanyakan pada pengemudi mobil Jaimyung dan bertanya kemana Jaimyung. Kemudian Bumjo langsung menelpon Dalpo bahwa yang mengemudikan adalah temannya Jaimyung. Kemungkinan Jaimyung sedang ada di dalam seminar itu. Sontak Dalpo kaget dan langsung mencari Inha. Dalpo melihat Inha naik lift dan juga melihat Jaimyung mengikutinya dan buru-buru pergi ke tempat Inha. Jaimyung langsung bertanya pada Inha mengapa dia tahu kisah itu, karena menurut Jaimyung kisah itu hanya diketahui oleh keluarganya. Tiba-tiba Dalpo melompat menangkap Jaimyung. Kemudian Jaimyung memegangi seraya mencekik Dalpo. Dalpo sambil menangis memanggil Hyung. Jaimyung tidak suka Dalpo memanggilnya Hyung. Akhirnya Dalpo mengakui bahwa dia Hamyung, adik dari Jaimyung. Dan episode 10 berakhir. Kita tunggu episode berikutnya. Salam, annyeonghaseyo.